Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Diciptakannya umat manusia ini sungguh sangat sempurna. Di atas kesempurnaan umat manusia, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sangat sempurnanya umat manusia, Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyiapkan segala sesuatu apa yang ada di alam dunia ini, baik itu apa yang ada di daratan, yang ada di lautan, perut bumi, seisinya apa yang ada di alam dunia ini, semuanya untuk umat manusia. Yang kedua, kesempurnaan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan umat manusia hidup di muka bumi ini dan dijadikanlah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kepribadiannya umat manusia adalah pemimpin dirinya sendiri, dan secara umum umat manusia itu adalah dia makhluk sosial yang memiliki rasa, memiliki perhatian, memiliki pemikiran, serta adanya sosial di antara satu sama lain. Sungguh sangat sempurna umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab, nanti di satu waktu Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali dan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, carilah yang bernama Uwais Al-Qarni, seseorang dari Yaman. Siapa Uwais Al-Qarni ini? Dia adalah Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani, yang wafat pada tahun 37 Hijriah pada saat perang Siffin. Jika ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, maka mintalah doa. Kenapa minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Karena penduduk langit dibuat ribut, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab saat datangnya musim haji selalu cari dan mencari mana yang bernama Uwais Al-Qarni. Di satu waktu datanglah
kabilah rombongan dari Yaman. Dan Umar bin Khattab berdiri di depan pintu. Apakah di sini ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Satu persatu. Apakah di sini ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Kebingungan. Ini seorang pemimpin, seorang terkemuka, satu persatu di depan pintu masuknya Ka'bah. Ditanya, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Kebingungan. Akhirnya ada seseorang, ada yang bernama Uwais Al-Qarni, ya Khalifah, tapi adanya di sono. Di mana? Ada di kemah, orangnya lusuh, ya seperti orang yang dianggap ada gangguan jiwa. Di sana memelihara, di sana lagi memelihara unta. Tidak segan Sayyidina Umar bin Khattab langsung mendatangi kemah dan menemui orang yang bernama Uwais Al-Qarni itu. Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dan bertanya, apakah Anda yang bernama Uwais Al-Qarni? Diam. Kamu apakah yang bernama Uwais Al-Qarni? Kalau tidak salah, betul saya yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada apa dan kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagai ciri-ciri itu Uwais Al-Qarni dengan baju yang lusuh, yang tidak pernah terpikir apa dan bagaimana, hanya dia menjalani kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda di belakangnya ada penyakit kulit, bekas penyakit kulit, dan di situ ada semacam membentuk seperti mata uang. Jadi membentuk seperti mata uang. Nah, begitu dibuka, betul ada bekas penyakit kulit dan ada seperti membentuk mata uang. Akhirnya semua orang-orang yang ada di luar pada datang, ini ada apa? Baginda besar, seorang presiden, pemimpin yang paling disegani, mencari hanya sebatas nama Uwais Al-Qarni. Begitu tahu apa yang ditandakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Sayyidina Umar bin Khattab menciumnya dan meminta doanya. Mohon doakan kami, wahai Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengangkat kedua tangannya dan mendoakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai mendoa, langsung Uwais Al-Qarni terdiam dan meninggalkan kemah. Mohon jangan sesekali ganggu kami, atau pula jangan sesekali untuk bagaimana mengindik terhadap kehidupan kami. Meninggalkan Umar bin Khattab. Ini merupakan satu tanda bahwa di dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia yang pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan-amalan yang mana amalan ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh di waktu sehingga menyampaikan ada seorang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Kenapa? Karena doanya mustajab. Ternyata amalannya yang pertama, Uwais Al-Qarni pengabdian kepada ibunya. Jadi pengabdian kepada ibunya. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang hidupnya hanya mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dari hal itu mengabdi kepada ibunya. Mengabdi kepada ibunya.
Dan ibunya berkata, "Wahai anakku," baik ibuku, "saya dalam keadaan tua dan sudah lemah." "Betul ibuku. Saya ingin melaksanakan ibadah haji." "Apa ibu?" "Saya ingin melaksanakan ibadah haji." Tidak berpikir apa dan tidak berkata apa, Uwais Al-Qarni langsung menyiapkan bagaimana fisiknya dan kepribadiannya. Konon diceritakan dari Yaman sampai Mekah Al-Mukarramah, dari Yaman sampai Mekah Al-Mukarramah, Uwais Al-Qarni menggendong, membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Sesudahnya melaksanakan ibadah haji, ibunya bertanya, "Wahai Uwais, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan ibadah haji. Apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji?" "Belum." "Laksanakanlah. Laksanakanlah untuk melaksanakan ibadah haji." Begitu selesai melaksanakan ibadah haji, dari Makkah kembali ke Yaman, digendong kembali, digendong ibunya. Dan di tengah perjalanan, ibunya wafat. Menggali sendiri, mengapani, memandikan sendiri, sambil meneteskan air mata. "Wahai ibu, ibu adalah satu-satunya pengabdian, dan seandainya saya sesudahnya tidak ada ibu, kepada siapa lagi saya harus mengabdi?" Itulah kesedihannya Uwais Al-Qarni. Kepada siapa lagi saya harus mengabdi? Pengabdian saya hanya kepada ibu. Kepada siapa lagi saya mengabdi? Pengabdiannya kepada ibunya, ketulusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggetarkan langit dan menggetarkan para malaikat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi tabi'in yang terbaik, yang termulia. Apa yang ada pada masanya, begitu pula yang diucapkan Rasulullah, dan baik mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam cerita seorang pemuda, pengabdian kepada ibunya yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini menginspirasi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada hakikatnya kita hidup di alam dunia ini adalah pengabdian. Jelas? Manusia hidup di alam dunia ini adalah pengabdian. Tentu kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita bukan kepada siapa. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjelas kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi. Artinya apa? Yang telah digambarkan di dalam kisahnya Uwais Al-Qarni, pengabdian hidupnya kepada orang tuanya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia hidup di alam dunia ini adalah pemimpin. Pemimpin. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun posisinya, bagaimanapun diri kita hidup di alam dunia ini, kita semua ini adalah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Di saat kita ini mengabdi, apa yang kita lakukan kehidupan kita di alam dunia ini,
maka pengabdiannya jangan karena yang lain, tetapi pengabdiannya adalah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan adalah ibadah. Maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia. Bagaimana di dalam kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang berbentuknya perintah secara khusus. Ada yang berbentuknya adalah perintah secara amaliyah. Kalaulah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perintahnya secara khusus, jelas. Salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perintah secara khusus. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuknya perintahnya secara amaliyah, maka terbentuklah pengabdian kita kepada Allah itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa, atau pula haji. Ya, jadi kita mengabdi ini bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji. Mengabdinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dalam dan secara luas adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah adalah amalia, kewajiban yang dipraktekkan dalam diri kita. Dan ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah, amalia yang sangat-sangat berat. Kalaulah perintah di dalamnya sholat, zakat, puasa, haji, jelas, nampak, jelas, bentuknya jelas. Tapi kalau amalan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, ini paling berat. Kenapa paling berat? Karena dalam diri manusia itu, dalam pribadi kita ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini singgasana yang terkadang manusia tidak mampu mengontrol bagaimana hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu ini terkontrolnya dengan pemikiran, bukan terkontrol dengan ayat-ayat Allah. Bagaimana hawa nafsu yang terkontrol dengan akal pikiran, yang datang emosinya, hawa nafsunya. Dibenarkanlah oleh pemikiran, maka sekarang lahirlah yang namanya hukum-hukum dunia. Lahirlah yang namanya hukum-hukum diktator. Lahirlah yang namanya hukum-hukum kepentingan. Atau mungkin lebih jelas, lahirlah yang namanya hukum duniawi. Lahir yang namanya
adalah hukum-hukum hawa nafsu sebatas kepentingan. Itu adalah hawa nafsu yang dibenarkan oleh pemikiran. Manusia tidak akan lepas dari hawa nafsu. Tetapi filternya bukanlah akal pemikiran. Akal pemikiran untuk mendorong dan akal pemikiran ini untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendorong atau pula membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Jadi gini, jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang manusia merasa pinter daripada kalam Allah. Sehingga dia berpikir, merenung, membenarkan kalam Allah. Ini kan tidak level, tingkatan yang tidak level. Pemikiran manusia itu adanya di bawah. Di bawah. Jadi pemikiran manusia itu adanya di bawah. Kalam Allah adanya di atas. Jadi setinggi-tingginya pemikiran manusia tidak akan mampu mencerna kalam Allah atau ayat Allah. Jadi tidak mampu mencerna ayat Allah. Jadi pemikiran manusia jangan sesekali mengatakan benar salah. Kenapa? Karena pemikiran manusia ini bukan pada tingkatannya. Kalam Allah sudah pasti benar. Adapun ada pemikiran manusia yang mengatakan mungkin tidak sesuai. Ada pula yang mengatakan mungkin ini adalah tidak sesuai dengan zaman dan lain sebagainya. Bukan tidak sesuai, tetapi permasalahannya ketidakmampuan akal manusia dalam memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah berupa Al-Qur'an. Manusia betul akal pemikiran. Manusia betul ada hawa nafsu. Di dalam akal pikiran dan hawa nafsu ini, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk kitab Al-Qur'anul Karim jauh lebih sempurna ayat Allah Subhanahu wa taala daripada dengan pemikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kewajiban pengabdian manusia. Sehingga terbentuklah ibadah. Bagaimana ibadah ini menjadi pegangan kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mempertegas, innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa taala mempertegas pengabdiannya umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya mereka semua yang beriman wa amilus shalihat dan beramal soleh. Wa aqamus shalah dan mendirikan salat wa atuz zakah serta mendatangkan zakat, lahum ajruhum, kepada mereka semua pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih kepada mereka. Sungguh sangat luas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepengabdiannya umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman dan beramal soleh. Jadi yang pertama, iman dan beramal soleh. Dasar utama
pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala iman dan beramal soleh. Nah, ini selalu berkaitan antara iman dan beramal soleh. Kenapa berkaitan antara iman dan beramal soleh? Kendalanya ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Maka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita bahas terkaitannya iman dan terkaitannya amal soleh. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka runtutannya ayyu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Landasan keenam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil imani billahi wa kutubi kitab Allah wa rusulihi rasul Allah wal yaumil akhir, begitu pula kepada hari akhir ketentuannya baik atau pula buruknya. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan landasan atau pula dasar. Tapi sebaliknya, orang yang beriman belum tentu dia beramal soleh. Makanya ada istilah SPMJ. Apa? SPMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Makanya ada pula istilah ya ibadah baik, segala baik. Oh, haji dan umroh puasanya pun baik, tapi korupsinya jalan terus. Kenapa? Ia beriman, tetapi tidak beramal soleh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan kalimat amal dan kalimat soleh. Menggandengkan amal dan soleh. Karena selain amal yang soleh, ada amal yang toleh. Amal toleh itu adalah amal sayyi'ah, amal yang jelek. Amal yang soleh, dilalatuhu, arahnya adalah kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal soleh. Nah, kita sampingkan dulu amal soleh. Selain amal yang soleh, ada amal toleh. Amal toleh adalah sayyi'ah yang jelek. Nah, amal yang toleh ini dilalatuhu hawa nafsu. Dilalatuhu, dilalahnya adalah pemikiran. Itu adalah amal yang toleh atau pula amal sayyi'ah. Kita hidup di muka bumi ini, lihat bagaimana umat manusia, yuk kita bisa membedakan soleh apa toleh. Kalaulah memang dia beramal, pekerjaannya itu bagaimana hawa nafsunya, mencari kepuasan pribadi, memenangkan pemikirannya, tidak pernah berpikir apakah itu benar atau pula salah. Yang penting dia itu tercapai apa yang ia inginkannya, toleh. Dan itu dia beriman, tetapi bukan soleh. Bukan amal soleh. Dia beriman, tapi amal toleh. Nah, inilah bagaimana kejadiannya umat manusia di masyarakat kita. Beriman, tapi amalnya toleh, sayyi'ah. Syarat utama pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala beriman tapi amal soleh. Bagaimana amal soleh? Dilalatuhu bi ayatillah. Jadi akal pemikirannya, hawa nafsunya, kepribadiannya, keputusannya,
pemikirannya adalah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan berlandaskan pemikiran kepentingan pribadi atau pula tidak berlandaskan di dalam hawa nafsu. Seluruh ucapannya, bagaimana pandangannya, keputusannya bukan diputuskan bagaimana pemikiran atau pula hati nurani, bukan diputuskan kepada pemikiran atau pula hawa nafsu, diputuskan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya, kepribadiannya, akhlaknya berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud amal yang saleh. Dasar utama keimanan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Kedua, pengabdian kita wa aqamus sholah. Mereka yang mendirikan sholat. Mau tidak mau, bagaimanapun alasannya, apapun kepribadiannya, siapa posisinya, dan bagaimanapun keduduknya, selama ia Muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka furidho alaihim, diwajibkan kepada mereka semua melaksanakan ibadah sholat, mengerjakan ibadah sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat ini 5 waktu sehari semalam. Tentu kita sebagai Muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah sholat ini ada yang menyambut gembira. Ya, menyambut gembira. Ada pula dalam melaksanakan ibadah sholat ini ada yang merasa berat. Kenapa ada yang menyambut gembira atau pula ada yang merasa berat? Ya, bagaimana pribadi keimanannya. Saat ia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala fisil mikafah, penuh dengan keutuhan, dan dia iman kepada Allah dengan sempurna-sempurnanya iman. Di saat ada dalam kesempurnaan keimanan, mendirikan ibadah sholat penuh dengan kenikmatan, dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan sholat, dia berbicara di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar utama kenapa kita ini melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau imannya ini tipis, cemen, imannya ini tipis, yang ada menyalahkan, yang ada rasa malas, berat, malah sebaliknya imannya dicopot, dia keluar menjadi orang fasik atau pula menjadi orang murtad. Kenapa? Karena merasa berat. Padahal di dalam melaksanakan ibadah sholat, semuanya ada, bukan hanya sebatas kewajiban. Melaksanakan ibadah sholat, semuanya lah agungan, kemuliaan, pengabdian, kepasrahan, harapan, semua ada dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka orang yang melaksanakan ibadah sholat akan jadilah kesempurnaan dalam pribadi seseorang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat ini adalah dasar utama. Bagaimana orang yang melaksanakan ibadah sholat, hebat. Tapi ya dosanya jalan terus. Berbuat salahnya jalan terus. Keji dan mungkarnya dikerjakan. Kalaulah memang ada orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, tapi rajin juga berbuat keji, mungkar, dan berbuat salah dosanya, jawabannya apa? Iya. Jadi tidak masuk akal.
Oh iya ada. Benar. Benar ada. Iya ada orang yang melaksanakan rajin ibadah sholatnya, tapi melaksanakan perbuatan keji, perbuatan mungkar, korupsi, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah yang pertama, mungkin dia sholat sebagai pencitraan. Kita lihat sedalam-dalamnya. Betul dia itu melaksanakan ibadah sholat. Kayaknya dia itu bukan melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholatnya pencitraan. Apa sholat pencitraan? Sholatnya dibuat-buat seolah-olah dia itu khusyuk. Kedua, selain sholat pencitraan, sholatnya sholat-sholatan. Jadi sholatnya bukan sholat beneran, tapi sholatnya sholat-sholatan. Ingat sholat, atau pula asal sholat, sholatnya sholat-sholatan. Tapi orang yang melaksanakan ibadah sholat, di saat dia takbir, di hadapan Allah kita maha rendah, Allah maha agung. Di saat sujud, kita pun adalah rendah, dan Allah maha agung. Berdirinya, begitu pula duduknya adalah doa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabdian diri kita di hadapan Allah, maka akan menjadi kesempurnaan. Wa atuz zakah. Pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka pertama mendapatkan pahala. Pahala yang besar di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya tidak pernah ada rasa takut. Dan hidupnya tidak pernah ada rasa sedih. Disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi kekasih malaikat. Kekasih ahli langit. Dan mereka akan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.